Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati dari kelas 1A Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan topik 1 mengenai pendahuluan pengantar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Berikut definisi manajemen menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu George R. Terry. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actualing, dan controlling yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, menurut John D. Millett, manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, dari Oi Liang Lee, yaitu manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga kerja manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. What? Apa yang diatur? Yang diatur adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran. Mengapa harus diatur? Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengatur, yaitu contohnya pemimpin perusahaan. How? Bagaimana dia mengatur? Melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen. Di mana diatur? Where? Di suatu lembaga atau instansi atau industri. Manajemen menentukan keefektifan dan efisiensi kegiatan suatu organisasi. Efisiensi artinya melakukan pekerjaan dengan benar. Sebagai contoh, pada saat kita membuat laporan keuangan, kita harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, mulai dari pencatatan jurnal hingga neraca saldo. Efektif artinya melakukan pekerjaan yang benar. Sebagai contoh, jika kita diminta untuk membuat laporan arus kas, maka kita harus membuat laporan arus kas, jangan membuat laporan perubahan modal. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pengarahan dan pengimplementasian atau directing atau leading, yang keempat ada pengawasan dan pengendalian atau controlling. Kegiatan dalam fungsi perencanaan. Yang pertama menentukan arah tujuan dan target bisnis yang akan kita capai, yang kedua menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai tujuan target, yang ketiga menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung strategi yang telah kita tentukan, yang keempat menetapkan standar untuk menentukan upaya-upaya yang akan kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi seperti kepala divisi, bendahara, dan sekretaris, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan kegiatan perekrutan seperti pembuka lowongan pekerjaan, penyeleksian seperti wawancara, pelatihan dan pengembangan terhadap SDM seperti memberikan kursus kepada tenaga kerja untuk mengasah skillnya. Yang keempat, penempatan SDM pada posisi yang paling tepat, yaitu seperti menempatkan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja, contohnya memberikan target kepada karyawan, dan apabila karyawan tersebut mencapai target, maka akan diberikan penghargaan, dan bila tidak mencapai target akan diberi hukuman. Menjelaskan tugas dan apa saja yang harus dikerjakan, terkhusus untuk karyawan baru. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, seperti kebijakan dalam mengambil cuti dan lain-lain. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Mengevaluasi keberhasilan target, melakukan koreksi apakah terjadi penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan, maka harus mencari alternatif solusi dari masalah tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.